Nah, keris baru itu dibuat tua, terus dijual, dibilang itu tua sehingga harganya jadi mahal. Nah itu memang pemalsuan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Oke Pak, ini kan gimana ya, kalau faktanya sekarang kan orang-orang yang nggak ngerti, yang masih awam tentang pusaka-pusaka, khususnya keris, tombak, kan ngertinya sekarang keris-keris ini banyak disalahgunakan, dalam arti banyak digunakan oleh dukun-dukun, dukun santet, dukun ini, dukun yang salah satu alat buat melakukannya tuh lewat keris. Padahal sebenarnya sejatinya tuh keris itu emang peninggalan dari zaman dulu kan, turun temurun yang dipakai buat raja, ya keluarga kerajaan pangeran, yang sekarang pun masih ada gitu loh, di Solo dipakai oleh keraton-keraton, di Solo, di Jogja itu masih ada. Nah, kalau orang awam sendiri kan nganggapnya keris ini sakti. Lah Papa sendiri ada nggak sih salah satu, mungkin beberapa kerisnya ada nggak sih yang suka kayak mungkin malam-malam coba ledakan, ada nggak sih sebenarnya? Oke, nggak ada, Ada. nggak ada. Jadi, Nah, kalau nggak ada nih, terus gimana menyikapi anggapan orang-orang yang wah keris nih pasti rumahnya, pasti keris ini sering geledakan ya, pasti rumahmu sering geledakan. Kan ada sih yang kayak gitu. ya itu karena nggak tahu aja. Yang Papa alami, Papa ini kan sudah sejak masih kuliah gitu kan. Udah lama sekali Papa itu punya keris dan nggak ada fenomena yang aneh-aneh begitu. Yang aneh-aneh itu kan hanya ada di film itu, betul kan? Di TV. Gitu kan? Nah, di situ yang di film itu yang setiap itu ada karakter dukun pasti bawa keris. Betul. Itu hanya di film, kenyataannya bahwa apakah ada orang-orang pintar, spiritual segala macam ada. Tapi yang Papa kenal nggak ada bawa-bawa keris. Nah, itu hanya di film. Nah, tapi karena itu di film, jadi seolah-olah faktanya demikian. Padahal enggak, yang namanya orang pintar itu nggak perlu bawa-bawa itu, nggak ada cerita gitu ya. Tapi ya terus biar seru kan, kalau di film itu nggak ada keris, nggak ada tombak, itu kan nggak seru. Nah itu sebenarnya di film. Nah perkara ada fenomena misalkan keris sakti, tadi kan ya ada keris sakti. Sepengetahuan Papa nggak ada keris sakti. Nah, terus kalau yang gitu-gitunya? Oke. Nah itu hanya menurut Papa ya, Papa bisa salah, orang boleh berpendapat yang berbeda, ya kan? Menurut Papa, kalau toh misalkan ada keris yang disebut sakti itu karena cerita-cerita sejarah dulu, itu bukan kerisnya yang sakti, tapi orangnya yang sakti. Orangnya yang Iya, yang pegang. Yang pegang itu yang sakti. Apa sih artinya sakti? Punya ilmu kan? Ilmu apapun. Nah, kalau yang dulu disebut sakti lah, kalau sekarang orang pintar, cerdas, ahli dan sebagainya. ilmu yang nggak dimiliki sembarang orang. Betul, gitu kan. Nah, ilmu matematika kalau orang pintar, ya, pintar sekali masalah fisika, masalah kimia, biologi, ya sakti juga kalau zaman sekarang. Konteksnya sudah berbeda, sakti dulu sama sakti sekarang. Nah, kenapa Papa bisa berkesimpulan semacam ini? Tentunya ada dasarnya. Ya, Pak. Oke. Mungkin ini ceritanya mungkin agak sedikit panjang. Bahwa keris itu, tombak, pedang, itu pada dasarnya dulu diciptakan pertama kali adalah sebagai senjata. Untuk melawan. Ya senjata. Sendiri. Untuk pelindungan diri atau untuk mengalahkan musuh, betul. Senjata. Sebelum ada, mungkin zaman kerajaan-kerajaan dulu, Singosari, Majapahit, belum ada pistol. Nah, pistol mulai masuk di Indonesia setelah di bawah VOC. Nah, Papa kebetulan punya. Nah, ini pistol. Ini namanya jenisnya pistol VOC musket namanya ya. Kalau nggak salah. Salah ya dimaafkan. Tapi kalau ada yang tahu ini. Tahun berapa itu? Ini ada grafirnya, ada tahun 1771. Ini sejaman kalau kerajaan di Mataram Surakarta
itu pemerintahan Sinuwun Pakubuwono III, atau kalau di Jogja Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, ini kan senjata juga. Ini kan senjata. Keris juga senjata. Ini juga senjata. Kira-kira ini tuh bisa, senjata ini bisa jalan sendiri nggak? Bisa bergerak sendiri? Tidak ada. Dia akan bisa berfungsi pada saat ada orang yang menggunakan. Nah, dan orang yang menggunakannya itu juga harus tahu dan memahami ilmu bagaimana menggunakannya. Oke, benar nggak? Ini pada hakikatnya sama-sama senjata. Nah, kalau senjata ini, misalnya taruh kata, yang pegang papa tidak dilatih untuk pegang pakai ini. Kira-kira ini jadi senjata yang ampuh nggak? Bisa nih. Ya nggak bisa, karena kan nggak bisa. Akhirnya apa? Buat pentung-pentungan aja gitu. Kenapa? Papa tidak mengerti ilmunya. Jadi papa nggak sakti. Ya ini sama. Kayak juga keris. Kalau orangnya ini yang pegang ini tidak tahu ilmunya bagaimana cara menggunakan keris ini, ya kira-kira jadi biasa. Iya kan? Nah, biasa. Jadi contoh kalau sekarang misalkan ini senjata kebetulan yang zaman kuno juga, ya kan, zaman VOC dulu, zaman kerajaan. Nah, kalau sekarang yang senjata yang canggih, kalau di senjata serbu itu senapan, kalau di Indonesia buatan Pindad itu apa? SS ya, senapan serbu. Terus kalau Amerika itu bikin M16, kalau Rusia itu bikin Kalashnikov itu AK-47. Nah itu kan canggih-canggih semua tuh. Tapi kalau misalkan adik Aurel yang pegang itu, kira-kira bisa buat nembak nggak? Nggak bisa. Berfungsi nggak itu? Tidak. Sakti? Enggak. Itu jadi barang yang sangat hebat. Jadi kalau sebutannya zaman dulu itu jadi sakti, manakala dipegang oleh tentara-tentara yang terlatih. Ya kan, dilatih untuk bagaimana cara menembak, menggunakan. Itu jadi hebat. Terus menang perang, pada saat dia menang perang jadi pahlawan. Nah bedanya sekarang itu senjata-senjata itu tidak disakralkan, yang M16, yang AK-47, ya kan? Nah sementara keris karena peninggalan zaman kuno disakralkan. Nah terus jadilah seolah-olah keris itu yang sakti. Padahal kalau keris itu katanya sesakti apapun, tapi kalau yang pegang tidak sakti, tidak mempunyai ilmu, ya nggak bisa. Jadi kalau dulu perang misalkan cerita-cerita di Babatara Jawa itu misalkan yang Panembahan Senopati ya dan Sutowijaya itu perang melawan Arya Penangsang, ya kan? Dia bawa senjata itu. Nah karena dia bisa menang, karena apa? Ya hebat. Yang hebat apakah senjatanya? Yang hebat ya yang Panembahan Senopati itu. Coba misalkan walaupun misalnya papa nggak hebat kan, biasa aja. Pakai pusaka yang sama yang dipegang oleh Panembahan Senopati, belum tentu menang KO juga kok. Ya? Karena papa nggak punya ilmu itu. Oke. Nah terus apakah fenomena keris bisa berdiri? Keris terbang, bisa terbang. Nah, bisa benda sendiri jalan. Oke. Ini pengalaman pribadi papa. Pengalaman pribadi papa itu tidak berteori kecuali papa sudah melihat dan merasakan sendiri. Jadi dulu sebelumnya belum pernah? Apa waktu pernah? Papa pernah melihat itu keris terbang. Pernah. Nah, tanggapannya. Nah, jadi begini. Nah, dulu waktu masih kuliah, papa kenal sama orang yang pintar. Nah itu bisa dia narik kerisnya terbang. Udah papa lihat sendiri. Udah. Nah alhamdulillahnya apa? Jadi orang pintar itu karena akrab sama papa akhirnya menjelaskan. Keris itu bisa terbang itu karena apa? Ya karena ada orang pintarnya ini, orang saktinya ini, yang bisa punya ilmu untuk bisa menerbangkan itu. Nah kalau menurut penjelasan beliau bahwa wah mas, waktu itu kan papa heran gitu loh, kok bisa? Wah sulapan satu ini, wah kerisnya hebat. Bukan itu katanya. Itu bisa terbang itu karena
Beliau itu bilang, karena saya punya ilmu yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, jin. Percaya nggak ada jin? Percaya itu kan Malaikat. ya. Di Al-Quran ada kan? Ada jin, ada malaikat, di atas itu kan. Nah, kan ada itu kan katanya. Jadi beliau, saya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib itu untuk membawakan keris itu datang. Nah, kelihatan terbang karena apa? Mas, nggak bisa lihat makhluk gaib. Jangan kan cuma berdiri yang gini, yang berdiri di atas jalan. Kenapa? Ya kalau orang yang punya ilmu bisa melihat barang gaib ya akan kelihatan itu dipegang oleh jin. Gitu. Jadi kalau misalnya begini, terus keris yang bahkan bisa terbang, bisa jalan-jalan kayak gitu. Pada saat itu dibawa orang lain yang bukan orang yang nggak punya ilmunya itu, bisa terbang? Nggak bisa. Nah bisa itu pada saat ada orang sakti. Jadi kesimpulannya apa? Yang sakti itu orangnya. Nah terus perkara misalkan pada saat bertarung, karena ini dasarnya senjata, ini harus bertarung dengan pedang. Ini kebetulan ini apa namanya, keris. Tapi kalau pedang, nah pedang itu memang terus dikatakan pusaka dia bisa menang gun man behind the gun gitu kan, bertarung. Pada saat kualitas pedangnya atau kerisnya itu bagus, pada saat berbenturan begini kuat, lawannya pedangnya yang patah, dia bisa menang. Tapi kalau kualitasnya jelek, benturan patah ya kakulah. Nah jadi gabungan antara kepandaian ilmu dari yang dimiliki orang-orang sendiri dan kualitas dari senjata itu. Nah AK-47 yang bikinan Rusia itu, Kalashnikov itu ampuhnya kenapa? Karena biasanya kalau senapan kayak gitu masuk ke dalam air itu macet. Dia masuk ke lumpur pun nggak macet, sehingga dia bisa buat tetap nembak terus. Dia kualitasnya itu juga. Makanya ini harus kesalahkaprahan itu harus segera diluruskan. Menurut saya sih untuk anak-anak muda ya, generasi muda sekarang ini, yang pilih itu bahannya gitu. Kalau perkara masalah kegaibannya segala macam, ansar dan sebagainya, itu ada ilmu sendiri gitu ya, harus pelajari sendiri. Tetapi intinya kalau buat kita nih, buat papa ya, untuk orang awam, lihat kualitas bahannya, lihat garamnya, itu yang lebih valid gitu Kak. Jadi sakti. Terus begini juga, ada juga orang yang teman papa sendiri gitu kan, yang ahli spiritual bisa mendeteksi energi. Betul nggak? Oh energi kuat. Apakah itu klenik? Enggak. Itu ilmiah. Nah, pernah kan mendapatkan pelajaran fisika? Pelajaran fisika itu setiap benda itu terdiri dari unsur-unsur, betul nggak? Kalau dipecah-pecah unsur terus jadi ada atom, inti atom. Itu teorinya banyak. Yang meneliti orang pada. Nah akhirnya teori terakhir itu menyatakan bahwa dalam atom itu, dalam satu unsur itu terdiri dari atom, dan atom itu terdiri dari proton dan neutron. Elektron, proton, neutron, dan ada elektron. Nah elektron itu yang melingkari, yang mengorbit, kecil sekali, unsurnya kecil sekali. Bisa dia melingkari dari protonnya, elektron. Nah karena dia ada gerakan, ada pergerakan itu memunculkan energi. Energi itu yang dideteksi bahwa setiap benda itu memang ada energi. Karena apa? Di dalam atomnya ada gerakan. Nah dalam teori fisika itu, pelajaran fisika itu, pada saat elektron melingkari inti atomnya di protonnya, kalau dia mendekat itu melepaskan energi. Pada saat dia menjauh itu menyerap energi. Nah, jadi energi malah bergerak fisika. Iya. Jadi artinya apa? Kalau ada orang bilang, oh ini bisa mendetek, papa percaya karena apa? Itu memang setiap benda, apalagi ini besi, logam, itu ada energi. Intinya gini, intinya dari pembahasan kali ini tuh kalau
apapun senjatanya, mau itu keris, mau itu pistol, mau apapun itu senjatanya, mau tombak, itu yang paling pengaruh itu sebenarnya satu, yang bawa orangnya dulu yang pertama. Kedua itu bahannya, mulai dari teknologinya, mungkin dari perlengkapan kualitas bahan yang dibuat, terus umur dari senjata itu tersendiri, itu kan beda-beda. Nah itu yang tiga itu tadi yang pengaruh, orangnya, kualitas bahannya, dan umur pemakaian dari bahan itu dibuat. Oke, mungkin sekian itu dulu yang bisa kami bawakan di episode kali ini. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga yang udah pada komen. Jangan lupa komen lagi ya yang baik-baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.